Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Darneti SKM, fungsional pembimbing kesehatan kerja. Selamat datang di Ruang Inspirasi. Hampir seluruh orang dewasa menghabiskan separuh dari waktunya untuk bekerja, baik bekerja sendiri dari rumah maupun pergi ke tempat kerja. Banyak hal yang terjadi di tempat kerja, baik yang positif dan bukan tidak mungkin hal yang negatif. Bersama narasumber kami yang hadir di Ruang Inspirasi, kami berharap para penonton yang menyaksikan tayangan kami bisa mendapatkan inspirasi positif dari narasumber kami sehingga merubah perspektifnya dalam bekerja dan akhirnya bekerja menjadi lebih positif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Ruang Inspirasi. Hari ini ada yang spesial, karena biasanya udah sendiri di sini. Iya, sekarang telurnya bukan telur mata sapi lagi nih ya. Hari ini spesial banget karena Ruang Inspirasi kedatangan tamu lagi setelah sekian lama. Nggak ada tamu nih kesini. Ini sebenarnya kita tamu tadi diundang? Enggak, tamu yang bergantian gitu ya. Kunjungan balasan sebenarnya. Kunjungan balasan. Jadi nggak cuma lamaran ya yang bolak-balik ya, kita juga. Nah, hari ini ada dua orang yang spesial. Ya, dua orang yang spesial nih tadi ya. Ini kalau di teman-teman ASN mungkin udah terkenal ya. Ya nggak sih? Sungguh. Kita nggak merasa begitu di belakang meja. Oke, let's say lah pokoknya kalau di teman-teman ASN harusnya sih tidak asing lagi, apalagi kalau mungkin kita ada di bagian atau di subbit yang terkait sama perencanaan, ya nggak sih? Tapi sudah lewat. Nggak masih, kita masih sedikit masih. Nah, jadi dua orang tamu kita ini adalah orang-orang yang menurut saya nih loh, ini menurut saya ya, kan Ruang Inspirasi itu kan sebenarnya memberi inspirasi ya. Ini buat saya pribadi loh ya. Kita adalah orang-orang yang bisa memberikan inspirasi. Bahaya. Kan nggak banyak. Jadi mereka ini sekarang punya podcast namanya apa? Channelnya Rest Area 99. Nanti juga teman-teman bisa lihat ya Rest Area 99. Di situ ada mereka ngomongin berbagai macam tema. Nah, sebenarnya nggak banyak sih kalau menurut aku ya. Maksudnya orang-orang yang kemudian mau speak up atau kemudian mau discuss terkait apa sih yang sekarang sedang lagi tren saat ini dihadapin sama kita dan lain sebagainya gitu. Nah, nyari yang kayak gitu nggak semuanya ada kali ya. Ya atau kita collab ya. Iya. Gitu. Nah, oke. Kalau gitu pertama kita boleh kenalan dulu deh. Tadi ya kalau saya kan bilang tadi udah terkenal di kalangan ASN. Siapakah nih satu-satu? Boleh deh. Mau yang hitam dulu, yang putih, kebetulan hitam putih. Hitam putih gitu ya. Yin. Siapa dulu? Yin. Apa dulu? Ya. Boleh. Ini gua apa saya ya enaknya ya? Apa aja. Bebas ya. Senyamannya aja. Nama gua Wildan Hanif gitu ya. Kita santai aja makanya gue pakai bahasa begini. Wildan Hanif, apa tegang? Iya soalnya sini mah beda. Sama podcast kita beda pak. Oke serius bercanda. Banyak disclaimernya makanya. Nama gue Wildan Hanif saat ini ASN ya, memang ASN posisinya. Mungkin yang di Rest Area 99 juga belum pada tahu kali ya. Nah iya. Nah, saat ini gue boleh ASN. Sekalian dijelasin dong ya. ASN di perencanaan lah bisa dibilang gitu. Di perencanaan udah bisa jadi udah mungkin udah lebih dari 10 tahun lah intinya jadi ASN dan sejauh ini masih konsisten di perencanaan ya Pak. Di Bapeda dong ya berarti ya, dari awal sampai sekarang ya. Di Bapeda. Ada keinginan itu mah tergantung. Ya kita kan sudah disumpah untuk siap ditempatkan di mana saja ya Pak. Gitu, jadi itu mah sangat ini ya. Cuma memang kalau dilihat dari apa yang kita tahu, apa yang kita dapat ya memang di perencanaan asik sih. Oh ya berarti memang jiwanya dong ini perencanaan. Ya, sejauh ini oke lah ya, maksudnya ya memang menemukan dirinya di situ. Lumayan. Siapa tahu ada sisi lain nanti ketemu lagi. Boleh. Kalau yang sebelahnya nih. Gini. Nama gue Arif Hermana. Gue di perencanaan. Lu berapa? 10 tadi 10 ya. 15 kali. Jadi gue masuk CPNS itu 2009. Emang lu? Saya satu prajabatan. Iya. Nah sampai sekarang masih di situ juga. Ya sama dong ya. Di bidang yang sama juga. Belum berubah.
Ini ada keinginan? Kalau keinginan sih ada lah. Cuma seperti yang kita obrolin waktu kemarin kan, ya soal karir mah jalan ya. gitu kan. Jadi ngalir aja gitu kan. Ya barangkali nanti ada apa namanya campur tangan ilahi gitu. Nah, Tuhan yang terbaik lah ya, nanti mau terus di sini atau kemudian ada ini baru gitu ya. Iya. Nah, berarti kan sekarang ASN sama-sama di Bapeda, berarti ya sama-sama udah lebih dari 10 tahunan ya. Tadi Ya, udah lebih. sekitar 10 tahun, Arif juga lebih dari itu barengan tadi ya 2009, udah sekian belas tahun lah ya. Lumayan lah 5 tahun lagi kita dapat medali lagi. Kemarin baru dapat yang 10 loh, saya terlambat. Aduh. Nah, kalau tadi aja aku baru tahu nih kalau siapa Wildan ternyata orang Cilegon gitu. Maksudnya tinggalnya di Cilegon Asli ya. Cilegon. Kalau dulu berarti dari dulu emang orang dua-duanya Cilegon atau Arif malah Serang atau mana? Jadi kalau ngomongin masalah asal Ini usul panjang gua, nih. panjang. Kecil deh, kecil. Kita bicara pas kecil gimana? Kalau kita bilang dari ini ya karuhun ya. Apa Dari itu? karuhun gitu. Dari Silsilah. apa? Silsilah. Oh ya, silsilah. Bokap orang Bandung, nyokap orang Tasik, gitu kan. Cuma kebetulan bokap kerja di Serang, gitu. Jadi gua lahir di Bandung, tinggal di Serang, gitu kan. SD, SMP, SMA, kuliah di Bandung, nah kerja di Cilegon, Oh berarti SD, SMP, SMA di Serang. Serang. Oh kalau Wildan? Nah ini panjang nih kalau gue itu bokap itu orang Kudus. Oke, Jepara Orang Jawa, ya. orang Jawa, orang Kudus. Terus nyokap itu asli sini, orang Jombang Wetan. Orang Cilegon. Orang Cilegon asli. Bapak cuman memang gue lahir tuh di Kudus. Waktu Jadi agak berat ya, panjang. awal pertama kali masa-masa kecil itu gue sampai SD itu masih di Jawa, di Temanggung. Oh, Di SD Temanggung. berarti di sana? SD di Temanggung. Waktu itu masih di Temanggung, cuman ada insiden lah keluarga yang bikin orang tua harus berpisah. Oke. Jadi memang akhirnya anak-anak ngikut ke mama. Oh, berarti kecil gondong akhirnya. Akhirnya dari SMP sampai SMP pokoknya dari SMP ini tinggalnya di Cilegon, dari Cilegon, dari juga pindah. SMP, SMA juga di Cilegon, kuliah di Bandung juga. Kuliah dulu di Jogja. SMA ada tidak di Cilegon. Enggak, kalau SMP, kalau sekolahnya kan tinggalnya apa? Oh, tinggal. Nah, kalau Oh, tinggalnya iya. di Cilegon. Cuman kalau sekolahnya di SMP di Cilegon, SMA di Serang. Oh iya, berarti SMA di Serang, kuliah di Jogja. oh kuliah di Jogja nggak di Bandung ya? Nggak di Yang Bandung. Beda. kuliah di Bandung Arif ya? Arif. Bandung. Oh berarti Pulang masa kampung. kecilnya kalau Arif di Serang dari SD sampai SMA, terus kemudian kalau Wildan lebih panjang nih perjalanannya. Nah ini mungkin kita baru tahu nih ya ternyata Ya kurang lebih begitu panjang kalau ceritanya. dari Jawa kemudian ke sini gitu, tapi akhirnya besar juga akhirnya di sini. Iya, bener. Nah kalau misalnya boleh, kan sekarang sudah punya keluarga dong ya, Sudah, ya sudah. gitu. Mungkin ini biasanya di ruang inspirasi itu selain melihat sisi dia sebagai pekerja, bisa kita lihat dia sisi dia sebagai apa ya, family man lah mungkin ya kalau yang laki-laki gitu ya. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya Arif atau Wildan terapin di anak-anaknya sekarang? Mungkin bisa jadi apa ya, relate sama dulu pas masih kecil. Dulu mungkin ayah begini, ibu begini, akhirnya diikutin lagi, atau mungkin disesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu. Wildan anaknya yang paling besar Yang paling besar kelas 5. kelas 5, yang kecil. Kelas 5, yang paling kecil yang kecil kelas 3. Beda 2 Arif tahun. yang SD Paling ya? besar SD kelas 2. Yang kecil. Paling kecil baru 2 tahun. Oh masih punya balita. Nah maksudnya ada nggak sih yang hal-hal apa yang ditanamin? Mungkin bisa jadi ngadop dari dulu kecil atau mungkin malah disesuaikan dengan yang sekarang. Kalau ibaratnya kalau yang ditanamkan orang tua, karena gue lebih banyak hidup bersama orang tua perempuan ya. Jadi memang poin utamanya itu sebenarnya kalau orang tua perempuan itu memang ketulusannya. Oh, oke. Yang paling kerasa itu ketulusannya, dan itu juga mungkin jadi Kebawa dasar sih. ya, jadi dasar gua dalam melakukan segala hal, melakukan segala hal. Jadi basicnya yaitu kita harus lebih ikhlas, lebih ini gitu ya, lebih tulus dalam melakukan sesuatu. Iya nanti, Gitu. misalnya, Udah udah ngomongin dasarnya. orang tua ibu itu kayaknya punya Iya. Himne. ini sendiri ya. Nah, cuman memang kelemahannya kalau karena lebih banyak perempuan, jadi memang gue kayak kurang ada fondasi terkait disiplin dan segala macem gitu ya. Jadi kalau ke anak-anak misalnya yang penting
Ya itu tadi yang banyak ya, lebih ke apalagi ke anak gue kayaknya lebih nggak bisa banget ya mungkin kalau keras kalau gitu ya. bisa keras pada ininya sudah Tegas ya, ya, tegas nggak tapi kayaknya gimana ya kayaknya ya ibaratnya kalau orang tua itu kan kalau kita sebagai orang tua kan apa yang kita rasain dulu yang jelek-jelek juga kita nggak pengen Mengulangi. rasain gitu kan itu ya. gitu jadi lebih ini ya tegas mah tegas tapi kayaknya nggak bisa sampai yang tadi itu juga ya lebih ke tadi tulus aja gimana Mungkin caranya. sering ngobrol gitu nggak sih sama anak-anak? Jarang gue malah. Jadi memang itu jeleknya ya. Ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kita tuh kadang-kadang terlalu capek, sibuk sama ini nih. sendiri. Ini juga satu hal yang gue sesalin juga. Menurut gue juga kayaknya Tahu anak-anak udah lewat aja. gede aja. Udah Gitu gede nih aja. koreksi buat kita semua nih yang pekerja khususnya, jangan sampai ya. Kayak padahal kalau dipikir-pikir juga masa-masa itu juga gue berpikirnya dulu kan gini ya, gue kerja bisa memberi manfaat ke banyak orang gitu kan. Tapi kadang-kadang gitu gue ngelupain ngobrol sama anak segala macam apa yang mereka mau kadang-kadang ini bahkan istri juga sama gitu kadang-kadang suka ini dan sekarang mudah-mudahan sekarang ini ada bisa jadi momen untuk memperbaiki itu semua sih. Itu mudah-mudahan ya pelan-pelan ya Pak Arif ya. Oke, nah kalau Arif apa yang ditanamkan ke si kakak sama si adik? Iya kalau gue gini, yang pertama itu bekerja keras ya, hard work ya. Jadi apapun hasilnya kalau kita udah berusaha kan ya sudah gitu kan. Tapi kan ya harus Dia harus berjuang fight, dulu ya harus maksudnya fight. gitu ya. Jadi nggak ada yang take it for granted gitu lah bahasanya kan. Gitu. Ini bapak banget nih. Yang kedua, emang kalau sama anak itu kita harus kalau bilang fleksibel ya. Ada saatnya kita kencang gitu kan, ada saatnya kita juga kayak ngobrol nih malam gitu misalnya kan. Ya kadang si abang yang main gitu kan. Apalagi sekarang kan, nah sekarang yang gue hadapi di rumah ini adalah adiknya. Yang kecil yang tadi balita. Gitu ya. Jadi biasalah anak paling kecil di rumah kan pasti satu rumah tuh ke bahasa Inggris tuh adore her gitu kan ya. Tertarik sama dia. Gitu kan. Nah, kadang gue ngerasa Iya benar. kalau Wildan kan maksudnya kalau Wildan posisinya nggak terlalu jauh kan. Jarak antara Jaraknya anaknya tuh ya. jauh gitu kan. Jadi mungkin pas lihat wih sama-sama lucu gitu Iya. kan ya. Nah, kalau ini kan yang satu udah kelas 2 gitu kan. Ya tau lah kalau misalnya cowok usia segitu pasti emang membuat kesabaran kita menipis sebenarnya gitu. Lagi usia segitu kan, ditambah ada adeknya gitu kan. Jadi kadang dia tuh merasa ya nggak diperhatiin lah mungkin ya. Jadi dia kadang Kesal ya. bikin kesel orang gitu kan, ngelawan. Oh, sebenarnya itu bentuk dia cari perhatian ya. Katanya emang gitu ya. Cara dia untuk mencari perhatian. Jadi karena semuanya ke sedot ke si adik gitu. Nah jadi kan kadang gue lihat kalau gue balik kan pas gue balik dari kantor gitu ke rumah, yang kecil ngejar kan, ya gitu kan. Tapi kadang gue siapa mana? Gitu dari siapa? Gitu kan. Pelukan, ngobrol-ngobrol 5 menit, ya udah 10 menit, 15 menit ya kita berantem lagi. Gitu. Tapi bener sih kadang-kadang gitu caranya begitu kali ya. Kalau anak ada 2 ya atau ya beda gimana intinya udah beda di 1. Ketika kita ngobrol sama ini kita tanyain yang satunya, ketika kita ngobrol ini kita tanyain yang satunya. Ya itu, cuman supaya kadang kita lebih- suka lupa. Iya. Ya nggak sih, ini kita nih PR banget buat kita pekerja sih sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai ya itu tadi Iya, bener. kesibukan kita yang di rumah sampai lupa sama yang kesibukan kita di kantor sampai lupa sama yang di rumah atau bawa masalah yes. rumah. Jadi Nah ini jadi ini lagi nih ada fenomena yang aneh, fenomena yang mungkin terjadinya banyak terjadi gini. Anak gue itu sekolah dari jam gue berangkat kantor aja setengah 8-an lah ya. Iya. Anak gue berangkat ke sekolah itu jam 7 kurang ya. 6, jam 6.20 dia udah dijemput sama jemputan. karena jam 7 udah mulai pelajaran ya. Dia pulang sekolah terus sama ibunya kan dikasih les lah ya karena dia juga suka gitu kan. Dia les ngaji les segala macam, dia pulang selesai aktivitas dia itu jam 5. Udah kayak kita yang kerja ya. Nah,
sama-sama, benar. Gue baru pulang juga jam segitu kan. Jadi kita berdua sama-sama capek. Anak gue capek, gue capek. Jadi jedar-jedar di situ dong ya. Ya udahlah. Nah itu lah. pentingnya kita jaga kesehatan ya kan ya. Jadi memang kayak kita ngobrol kayak kemarin. Jadi Iya. emang stres itu bukan cuma di level kita, level anak juga stres juga kan gitu ya, karena tingkat keluarga tingkat gitu. keluarga kan gitu. Bener. ya itulah ya maksudnya anak-anak. Tapi memang tadi kan ngomongin ada anak pertama, ada kedua gitu. Memang anak yang terakhir itu punya magnet tersendiri. Jadi emang Semua ke situ. dia emang paling lucu gitu ya. Emang ya itulah bungsu ya istilahnya bungsu. Jadi memang mau dia nanti besar, dia kelas 5 SD atau dia SMP, dia akan tetap jadi yang paling lucu. Gitu ya? Iya. Apalagi kan sama kayak lu. Coba lo pikirin. Tipikalnya sama kayak lu kan. Lu kan cowok, cewek kan gitu. Sama gue juga kan. Cowok, paling kecil cewek kan gitu. Meskipun nanti mereka udah gede loh. Misalnya nanti, jadi maksudnya gini. Bisa jadi sih ya memang ya benar. Dia sudah SMA pun, misalnya atau sama-sama SMA, sama-sama kuliah, atau sama-sama kuliah deh misalnya gitu. Yang anak bungsu itu emang punya nilai plus tersendiri. Dia akan tetap jadi anak bungsu sih. Jadi memang beda feel-nya memang beda. Kalau ke anak pertama Nanti lawannya anak bungsu yang tadi itu ada. Apa tuh? Cucu pertama. pemegang kasta tertinggi. Pada saat anak bungsu ketemu cucu pertama, nah itu all hell break loose. Itu maksud cucu pertama itu pemegang kasta tertinggi katanya gitu ya. Oke, berarti kan sebenarnya kalau tadi Wildan kan ketulusan ya gitu. Agak kelihatan sih tadi selalu ngomongin ketulusan, kita emang agak-agak tulus gitu. Kalau Arif Enggak, kan padahal enggak. kalau Arif tadi kan berarti ya kerja keras, artinya nggak ada yang kita bisa dapetin kalau kita nggak berupaya. Nah itu diterapkan di tempat kerja nggak? Ke bawah nggak sih? Maksudnya kan kita tim, kan ada tim ya, sekarang tim karya Adam, saya ada tim kerja gitu kan, nggak kayak dulu. Yang kayak gitu juga diterapin juga nggak sih di tempat kerja sama tim-tim kerjanya gitu? Ya, sekarang siapa dulu nih? Wildan, lu tuh Boleh siapa aja deh. dulu deh. Gini, bedanya kan Sama-sama gini tim ya. kerja. Kalau tim itu kan gini, kita kan belum pernah apa sih kalau kita posisinya itu bukan ketua tim ya, ya kan? Ya bukan ketua tim. Jadi kita posisinya kalau kita nih, gua mau Wildan, biasanya kalau di tim itu kita sebagai anggota gitu kan, biasanya anggota atau anggota Pokja gitu kan. Nah kalau kita kan tidak bisa ya. Kalau zaman dulu iya, kalau zaman dulu kan posisi dulu Wildan ini kan staff gua gitu kan dulu kan. Dulu Gua posisi saya subbidang kan gitu, kepala subbidang. Nah, gue bisa meng-enforce sendiri. Gue punya kewenangan meng-enforce. Nah, tapi kalau sekarang kan posisinya kan bukan level sama gitu kan. Jadi kalau dulu yang kita cerita dulu ya. Kalau dulu itu ya kalau itu yang mungkin Pak Wildan yang pernah ngerasain ya. Jadi Wildan pernah ngerasain, jadi lu kerja keras, lu harus kerja keras gitu ya. Yang satu gue dulu terapin tuh adalah satu kejujuran. Dalam bekerja itu kejujuran. Apapun yang terjadi lu harus ngobrol, lu harus jujur sama gue gitu kan. Mau lu salah, mau lu benar gitu kan. Yang kedua kerja keras, ya boleh kerja keras. Nah yang ketiga itu ya tadi ketulusan itu adalah, tapi ketulusan yang dari sini adalah apabila tim lu udah jujur, udah kerja keras dan dia salah, manusia kan salah kan? Iya, tempatnya salah. Iya, manusia kan tempatnya salah kan. Dan dia ngomong sama gua, disitulah ketulusan itu, dalam arti, oh iya, lu salah, gitu kan? Dia mau mengakui, Oke, lu salah, gitu ya. tapi cukup lu ke gua, ngerti ya? Dalam satu tim itu cukup karena gua atasan lu langsung, ya lu ngomong salahnya ke gua. Urusan ini tanggung jawab, salah itu urusan gua, gitu kan? Jadi nanti pada saat keluar dari sini, orang tahu kan kerjaan gua salah, gitu kan? Kerjaan tim gua salah. Ya pada saat di luar ya gua bilang ya itu salah gua, gitu kan? Tapi meskipun itu salahnya di Wildan misalnya, gitu kan? Cuma dari anggota kita, tim ya. Tapi ya di situ gua bahkan bicara bahwa oh ini salah di gua, tapi kita akan perbaiki, gitu kan? Jadi ini tanggung jawab gua, tapi gua akan perbaiki kan gitu. Nah itu langsung kita perbaiki waktu itu ya, pernah kan kejadian gitu. Nah kalau gua, kalau itu dulu. Nah kalau sekarang lebih ke menanamkan prinsip itu ke gua aja sih. Maksudnya jadi lu sendiri yang jujur. Gue sendiri menerapkan itu gitu kan. Karena gue kan nggak bisa mengenforce orang. Iya. Kita cuma bisa sekarang tuh menginspirasi aja gitu kan. Kalau mengenforce kan nggak bisa. Gue bukan, kita sifatnya kan sama sekarang. Levelnya setara ya. Gitu. Jadi kalau yang ngebedain yang dulu sama sekarang gitu. Kalau dulu gue masih bisa mengenforce dan itu gue lakukan. Nah kalau sekarang ya gue cuma bisa mengenforce ke diri gue dan hanya bisa menginspirasi orang aja. Jadi kalau orang lihat, oh kalau Arif mah gini gitu kan.
ini gini, oh. Ya mudah-mudahan positifnya bisa Moga-moga juga positif, jadi kan gitu. ditiru yang lain gitu ya. Nah kalau kelihatan banget sih dia kayak pemimpin gitu ya. Betul. Leadershipnya kelihatan berarti. Pemimpin. Pimpinan. Nah kalau Pak Willy sendiri, Kalau gue sih dalam hal ini, kalau dulu kan gitu ya, kita timnya itu bentuknya gitu ya, subit, ada tim di hierarkinya bawah. lah ya. Dan Kalau kita bekerja di situ terus gitu kan, di bawah hierarki itu gitu. Nah kalau sekarang kan lebih fleksibel gitu. Nah kalau sekarang itu sharing, kita ya lebih banyak sharing. Timnya nggak ada tim yang memang tim Yang khusus pasti gitu. itu Nggak aja gitu ya. Ada tim yang khusus gitu, kita bongkar pasang ya, bongkar sesuai pasang, kebutuhan. berubah terus. Nah ini yang Tergantung kebutuhan. Sedang apa nih yang lagi proyeknya gitu ya. outputnya lagi apa, nah, kita bagi-bagi aja, ada output A, B, C, bagi begini ini, nanti gue bisa ada di tiga tim itu. Nah cuman ketuanya siapa, ininya siapa, nanti di tim ini gue ngerjain apa, di tim ini gue ngerjain apa. Nah kalau ya itu tadi, kalau Arif kan dia menanamkan itu tuh ke dirinya. Nah kalau Pak Kalau gue ya tadi gini, ke dalam konteks ini tuh apa yang diajarkan orang tua ke gue tuh kan lebih tadi ya, melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati lah, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Jadi tulus tadi itu ya. total, ibaratnya total. Jadi lebih ke total, kita nggak usah mengharapkan imbalan apapun terlebih dahulu. Pokoknya kita kerjakan gue sebaik-baiknya. Tantangan saat ini itu yang menurut gue paling ini tuh adalah menjaga kondusivitas timnya. Oh. Menurut gue itu yang paling susah. Karena kan beda orang, beda karakter. Dan kebetulan, tadi itu ya. Iya kebetulan, gue juga masih baru ya. Kalau dalam hal memanage sebuah tim itu gue masih sangat baru. Jadi dulunya kan kalau gue di staff kan, lebih ke pelaksana. Sekarang masih baru memanage sebuah tim. Dan emang setiap anggota tim itu punya kelebihan sendiri, punya mesti di-treat dengan cara yang berbeda juga gitu, mesti di-manage dengan ini yang berbeda-beda juga gitu kan. Nah itu kadang-kadang ada satu yang berlawanan dengan yang lain, dan kita harus jadi katalisnya lah. Kita harus jadi katalisnya supaya tim itu tetap kondusif. Kadang-kadang sih itu sih paling kalau dalam ini orang tua ya tadi. Satu hal lagi adalah mungkin yang ditanamin orang tua itu, jangan sampai kita itu ngerepotin orang lain dalam hal bekerja itu. Mengorbankan diri sendiri nggak ya? Ininya kalau memang itu konteksnya untuk diri sendiri, ininya untuk diri sendiri dan memang masih bisa dihandle sendiri gitu ya, bukan mendiskredikan tim ya, memang itu dulu tuh gue gitu. Jadi dikerjain aja sendiri gitu ya, selagi masih bisa. Selagi masih bisa, kecuali memang udah butuh. Memang sudah harus di-share semua ke anggota tim. Oh iya, kalau dari cerita saya emang kelihatan sih ya, maksudnya tuh gini, ternyata itu tuh akhirnya memang tertanam gitu ya di dirinya. Dan bahwa tadi itu tanpa sadar, ya apa yang kita rasain sama orang yang ditanamin orang tua, tanpa sadar itu menjadi. Akhirnya juga ke anak akhirnya begitu, terus ke timnya begitu, terus dalam cari gitu. Sama kayak Ari tadi, dia konsisten itu. Kalian berdua tuh konsisten dari awal sampai, ya udah konsisten dari awal sampai sekarang itu, bahwa ya memang pada akhirnya itu yang muncul gitu. Kayak Ari kan bekerja keras, jujur misalnya gitu. Nah kalau tadi kan memang ya udah ketulusan, jangan ngerepotin orang lain. Nah, itu sebenarnya terbawa ke sehari-harinya gitu, entah itu di rumah, entah itu juga di pekerjaan. Nah, sama yang tadi aku bilang, sempet mungkin tadi sebelum mulai sama Wildan, kita berbicara ASN-nya kita, ASN Kota Cilegon gitu ya. ASN Kota Cilegon kan banyak ya maksudnya. Tapi yang punya apa ya, punya something yang beda itu kan nggak terlalu banyak menurut aku loh ya ini ya. Disclaimer ya. Nanti ada yang saya. Ini pertanyaannya yang bedanya apa ya? Nah itu, salah satu yang kulihat adalah gini, ya kayak sekarang ada rest area 99, even nggak cuma berdua ya, sebenarnya kan itu sekelompok, ada banyak lah, ya, sekelompok orang lah, sebenarnya lebih banyak lagi gitu. Tapi di rest area 99 itu kan sebenarnya mencurahkan apa yang kita rasakan, kegelisahan, kegelisahan. Bukan ini ada konsep yang mau dijelasin dari hari 99. Sekalian di promo ya. Ya artinya maksudnya tuh gini, nggak semua orang bisa seperti itu. Itu ada orang yang ya udah dia kerja ya datang pagi. Kalau bisa santai sesantai mungkin, ada aja kali ya, maksudnya dia ya udah nyantai aja, ada kerjaan gue kerjain, nggak ada ya udah. Kalau bisa tuh malah ada kerjaan nggak gue kerjain gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang kemudian
melihat dari sisi yang lain sebuah permasalahan atau sebuah kondisi, terus kemudian discuss bareng kira-kira apa yang bisa kita kasih, apa sih yang bisa kita create misalnya gitu. Nah itu aku ngeliat ini dari teman-teman yang saat ini hadir gitu ya. Justru itu kita tuh butuh kadang-kadang konfirmasi dari orang lain. Gue ngerasa kadang-kadang kita tuh itu tadi kita punya ide, punya gagasan segala macam, punya idealisme segala macam. Tapi itu tuh sebenarnya kadang-kadang itu hanya menurut kita itu tuh baik versi diri kita sendiri. Kita kadang-kadang perlu konfirmasi. Ngobrol itu kan fungsinya kita itu validasi Bapak ya? Konfirmasi bukan validasi Pak. Ini bener apa nggak nih pendapat gue gitu kan, kalau salah kritisi, kalau memang jelek ya nanti kita perbaiki yang baik. Kalau kita masuk ke rest area 99 ya, yang sekarang udah mulai running beberapa episode ya gitu. Itu kan sebenarnya mendiskusikan yang saat ini mungkin yang kayak sedang tren gitu ya, atau yang yang kalian pikir itu penting untuk didiskusikan, misalnya kayak kemarin apa yang episode awal itu tentang ruang publik lah misalnya gitu. Berarti kan sebenarnya ada harapan-harapan dong dari situ. Sebenarnya kalian tuh hanya sekedar ingin menyampaikan ini yang kita rasakan, atau sebenarnya berharap kita bisa cari bukan solusi ya, tapi maksudnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk kemudian memenuhi ekspektasi kita misalnya terhadap ruang publik nih misalnya gitu. Atau sekedar kayak aku nih, kalau aku di ruang inspirasi sekedar butuh menyampaikan yang berharap semoga orang terinspirasi misalnya gitu ya. Nah kalau dari rest area 99 siapa dulu? Pasti punya tujuan kan ya, banyak tujuan kan gitu. Intinya itu sih, kalau kita kan ada yang berat, ada yang ringan ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan memang kita lagi pengen santai, lebih pengen ngelepas stres. Ada beberapa yang ringan. Sebenarnya kalian merilis stresnya kalian ya. Itu bagian dari merilis stres sebenarnya. Yang ringan-ringan mengungkapkan. Cuman dengan cara yang berbeda aja ya. Kalau yang berat-berat kayak terkait dengan ruang publik, ekonomi dan segala macam, lumayan lah. Memang itu pada dasarnya kita ngelihat ada sesuatu yang menarik, ada fenomena, dan kita ngerasa kita perlu membahas gitu ya. Kita perlu ada edukasi ya di dalamnya. Maksudnya ada pesan makna tersiratnya misalnya ya, berarti jangan pinjol nih kalau misalnya pinjol gitu ya. Pada akhirnya sampai ke situ ya. Ya jadi kalau gue gini sih, kalau gue sebenarnya gini, ini awal gue ngerasa kayak apa nih, pengen cerita tuh banyak, sering kemarin tuh sempat ada ya, kita sempat beberapa tahun yang lalu itu ya, kita seperti awal 99 begitu. Nah akhirnya tapi ya mungkin karena kesibukan masing-masing dan lain sebagainya, akhirnya baru bikin lagi sekarang. Nah cuma ini ada ceritanya. Jadi pada saat itu gue pernah diminta sama dosennya Wildan ya, isi acara kan, isi acara, kelah gue sanggup gitu lah. Udah tuh gue bikin. Nah terus gue bicara tuh di depan mahasiswa kan, teman-teman mahasiswa. Dan ternyata pada saat selesai itu, gue kepikiran bahwa kok menyenangkan ya gitu kan. Bisa menyampaikan sesuatu ide-ide itu gitu menyenangkan gitu. Jadi ya gue, kayaknya gue salah satu, ya tadi bicara stress release gue itu ini gitu kan, menyampaikan sesuatu lah gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, gue tipikal orang, mungkin gini, ada orang yang tipikal belajarnya baca gitu ya. Tipikal belajarnya baca, tipikal belajarnya mencatat kan gitu ya. Atau mendengar misalnya. Mendengar gitu kan. Atau yang lebih ke mungkin ke audiovisual gitu kan. Nah kalau gue tipikal yang kalau gue mau belajar, gue harus diskusi. Ya. Oke. Nah jadi ini jadi diobrolin. Ya, jadi kita juga gini. Mungkin kita juga ngelihat fenomena, ya gue nggak sebut lah ya. Jadi fenomena orang tuh bisa bicara. Jadi zaman sekarang ini zaman internet ya, zaman sosial media, orang bisa berbicara apa saja. Gitu. Orang bisa bicara apa aja tanpa latar belakang, ya kan gitu ya. Lu bisa ngomong apa lah bebas gitu kan. Nah kalau lu meyakinkan gitu kan, nah lu bisa didengar orang kan gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu apakah benar atau enggak kan gitu. Nah ya kalau gue pengen merubah lah image itu, dalam arti kita berdua ini sedikit lah Will ya, punya latar belakang gitu kan, dan kita juga selain sebelum kita berbicarakan sesuatu, kita riset kan gitu, ada riset yang kita lakukan. Nah jadi, dengan cara gitu riset dan lain sebagainya, kita baca buku. Akhirnya gue apa coba kejadiannya setelah ada kayak begini, ya gue bongkar lagi tuh buku-buku buat yang zaman dulu tuh, gue baca lagi kan. Jadi
sebenarnya itu merefresh otak kita supaya nggak beku gitu kan ya, istilahnya kan gitu ya. Kita tuh butuh media, butuh ruang gitu ya untuk kemudian menyalurkan. Iya, nah insya Allah kan gitu ya. Ya kalau gue sih pikir gini, ya jadi amal jariah lah ya. Kalau emang Kalau ada inspirasi positif gitu ya kalau ada ilmu yang bisa kita sampaikan dan orang itu mengamalkan lah gitu ya, atau istilahnya jadi tambah pinter mungkin ya itu jadi amal jariah kita. Ada satu video sebenarnya di Rest Area 99 yang sebelum versi YouTube ya, sebelum Masih bicara di masih di Facebook. Facebook, dia nggambarin titik awalnya mirip sama yang sampai yang Pak Arif tadi. Maksudnya intinya jangan sampai otak kita itu apa sih, pikiran kita tuh berhenti gitu ya. Oh, jadi jangan harus sampai, terus ya. Kita butuh wadah. Apalagi kalau dua-duanya gitu ya, pikiran kita berhenti, kita aksi juga, kita aksi juga gitu kan, kita aksi juga. Nah itu kita butuh wadah. Nah waktu itu Rest Area itu Rest Area 99 itu awalnya munculnya dari situ. Ininya beda-beda. Kalau Pak Arif tadi lebih ke seneng dengan cara diskusi, belajar dengan cara diskusi. Kalau gua sendiri sebenarnya awalnya justru melatih kemampuan untuk berbicara di depan orang. Public speaking gitu ya. Iya. Kalau gua sendiri tuh Tapi kalau basically pendidikan nggak ada yang PR ya toh? nggak ada. Itu kenapa saya ekonom murtad? Dan saya ekonom malam. bukan nggak ada. Jadi kita cuma itu. Kalau basic sebenarnya Pak Arif ini dulunya ekonomi, gue justru Jadi regional development, pembangunan wilayah. Kalau S2-nya gue yang ekonomi, Pak Arif yang urban planning. Iya, artinya sebenarnya nggak ada basic juga ya sebenarnya ya. Cuman memang tadi itu ya karena ingin punya wadah ya. Jadi intinya Kemudian pikiran kita menyampaikan. jangan sampai beku lah, jangan sampai beku berhenti dan akhirnya malah jadi penyakit kan buat kita sendiri. Memang harus di apa ya namanya tuh? Diregulasi. Dan biasanya pikiran yang bergerak begitu terus disampaikan juga itu bisa paling nggak bisa memancing juga buat yang lain untuk bisa Ya untuk mengeluarkan ininya. ya untuk kalau misalnya orang lagi, Ya. contoh gini lah, orang lagi bingung nih, gue nih lagi skripsi apa ya, apa namanya Judul judulnya yang mau gitu. diambil, Terus topiknya ya. tau-tau lewat tuh kita kan pinjol. Pinjol Cuman fenomena saat terhadap ini nih gitu ya. pertumbuhan ekonomi. Wah. Yuk, alhamdulillah ya kita bisa memberikan itu ya. Jadi memberi orang ide ya dari apa yang kita Iya. diskusikan gitu ya. Ya karena you can kill people, but you cannot kill ideas gitu. Ya. Oh, I see. Keren. Nah, berarti di rest area yang sekarang lagi di apa ya? Bukan dibangun ulang ya, tapi sebenarnya kan tadinya dia di Dibangkitkan. Facebook. Resurrection. Sekarang kan udah eranya YouTube sih ya, maksudnya sekarang kan udah masuk ke. Sebenarnya kita telat sih. Ya itu tadi kan sebenarnya susah itu mulainya ya nggak sih? Ya. Mulai sama konsisten. Konsisten ya. Ini yang Konsisten lagi sama kita mulainya ini nih. juga. Mudah-mudahan konsisten ini salah satu cara untuk memaksa Roco. kita konsisten. Yang susah tuh nyari Kan ide. malu ya udah tampil di sini kan kita nggak konsisten akhirnya. Iya. Ya nyari idenya susah. Kalau ide tadi riset dulu kan, maksudnya kalian menentukan tema yang mau dibahas gitu. Biasanya dari apa? Apa nyari misalnya orang lagi ini apa sih atau ya lagi pengen bahas ini aja nih gitu. Ya pertama kan, ya pasti gini lah, kalau kita cuma berdua ya, maksudnya cuma gua sama Wildan, pasti kita nggak akan jauh-jauh dari kalau nggak ekonomi, pasti Urban pembangunan wilayah, planning. gitu kan, atau urban planning atau infrastructure gitu ya, yang emang fak kita ya, meskipun yang kita pelajari lah. yang kita pelajari lah gitu kan. Jadi, nah itu jadi kan minimalnya yang kita omongin tuh ada dasarnya. Gitu ya. Tapi Tahu kalau ilmunya lah ya. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin yang lain, kita lihat dulu ada narasumnya yang mana. Biasanya kita lihat teman kita nih, oh ini kayaknya dia jago IT nih. Gimana kalau besok kita ngobrolin masalah coding? Artinya dia sesuai kondisi aja berarti ya Kalau istilahnya tuh. yang di luar dari background kita akan melihat dulu ada nggak sih kira-kira orang yang Kayak orang terdekat lah ya dari Ya, orang terdekat dulu. lingkungan, Karena kalau yang terjauh kita belum bisa lihat narasumber. pengennya sih gitu ya, panggil peneliti atau apa gitu. Sayangnya kita belum punya. next ya amin. Mudah-mudahan nanti ke depan ya siapa Amin, gitu amin, tokoh amin. yang Atau tokoh gitu. terkenal banget gitu kan yang Atau bisa kalau mau ada yang daftar juga boleh. atau saya dong gitu ya diundang gitu ya. Ini dunia juga kemarin suka rela. Kita kan saling membantu ini tuh akhirnya kan kunjungan balasan. Nah artinya ya berharap itu terus konsisten nanti ya ke depannya Amin, dengan amin. pembahasan pasti yang tema-temanya akan terus upgrading, ngikutin kondisi-kondisi.
ada kemungkinan bertambah personil kan Sedang awalnya diusahakan. banyak. Sebenarnya kalau bilang ini gini Bu ya. Kalau bilang nambah personel, sebenarnya personel kita udah ada banyak. Ada 10 orang. Cuma menarik untuk muncul di sini itu agak sulit kan. Sibuk ya, sibuk. Enggak sih, lebih ke ya mungkin belum siap lah untuk tampil di lihat orang banyak. Dan ada beberapa yang udah mau ini, cuma Ada beberapa ya? Ada lagi beberapa. Udah confirm, udah confirm. lagi mematangkan apa yang Apa yang mau dibahas? Ya, nanti ada. Oke. Memberi inspirasi lah Iya, ya bener. dari diskusi-diskusi yang nanti dari narasumber, atau malah kan suka juga diskus berdua kan ya, hanya berdua aja kan Nah, yang kita kan bahas. awalnya juga memang cuma berdua, cuman ya itu agak kayaknya kalau temanya itu aja juga orang juga Ya, kalau Iya. misalnya temanya cuma ekonomi lagi, urban planning lagi, infrastruktur lagi, bangunan wilayah lagi, ya orang udah bosen lah. Kita nanti ada refresh. Oh, makanya sesuai sama yang lagi ini sekarang apa gitu ya. Nah, kalau ini segmen terakhir, harapan as a personal. ini standar banget pastinya. Tapi sebagai personal, karena gini, kadang kan kita sebagai personal masih punya cita-cita Saya pengen masuk surga. Ya. Itu cita-cita semua orang, Bapak. Kalau orang yang tidak percaya kan enggak sih? Reinkarnasi dong. Dia udah mati, udah selesai. Personal mungkin ya tadi, kalau kayak aku kan masih belum lulus untuk S2-nya, itu kan masih punya harapan pribadi. Nah, kalau yang secara personal punya harapan apa? Kita nggak Apa berbicara dulu? karir ya, personal. Gue belum kepikiran Mungkin personal. masih pengen apa ya, kita tahu bisa jadi gue pengen Kayak gini ya, kalau bisa personal ya. Personal bisa ke keluarga, relate ke keluarga juga boleh. ya ke keluarga boleh, ke gue dulu ya, ke gue dulu ya. Gue secara pribadi nih ya, Yes. tidak ini dulu, karena nanti keluarga ngikut. Pertama gue pengen ngajar sih sebenarnya. Iya. Punya ruang untuk bisa Ya ngajar, mengedukasi orang ya. maksudnya apa? Either gue dosen atau apa? Yes. Ya, ngajar lah. Karena kan kalau orang udah Kita mati, sama sih. kalau orang udah mati ya, Ilmu ya, amal jariah ya. kan ada 3 tuh, ya kan? Anak yang Anak yang soleh, soleh. harta yang diwakafkan, gitu ya. Satu lagi ilmu yang bermanfaat kan. Nah yang pertama ini kan gue nggak tahu kalau anak gue udah gede dari dunia istri kan gue nggak tahu nih posisinya gimana kan, meskipun kita udah didik. Tugas kita kan mendidik ya, mendidik ininya. pas ininya pada saat dia udah besar kan dia kemana kan kita nggak tahu, itu satu kan gitu ya, di luar kuasa kita lah gitu kan. Yang kedua, harta yang bermanfaat, kayaknya gue belum tahu apakah gue akan kaya gitu ya kan, dengan kondisi gue sekarang ya, gue estimasi. Yang ketiga ya ilmu ya. Nah kalau ilmu ya insya Allah ada ilmu yang bisa di-sharing. share itu kan, dan itu akan menjadi amal jariah gue. Itu satu gue pengen ngejar. Terus yang kedua gue pengen S3. Itu masih ada mimpi ya untuk lanjutin lagi berarti. Masih. Jadi gue pengen lanjutin PhD, cuma yang belum ada jalannya. Ya kita doain semoga yang mau gitu kan. S3 lancar, yang lagi sekolah lancar, yang Amin. Nah yang ketiga yaitu pas gue S3, nah keluarga kalau bisa gue bawa gitu kan. Jadi anak-anak gue merasakan hidup di tempat yang berbeda dulu gitu kan. Jadi jadi mereka tahu, oh ternyata ada tuh yang beda ya. kan ada loh, ada pengalaman lah gitu. Paling kalau gue itu sih, Kalau- kalau pribadi gue ya. Karir Karir kan gue udah bilang, jalan-jalan aja. saya tidak berharap banyak. kalau karir mah yang bekerja the best aja tadi itu, Oh, iya. kerja saja dengan baik, Ya. kerja keras, yang tadi tulus, jujur gitu Ya, ya. kita duduk best aja, ya udah nggak usah terlalu dipikirin. Iya, rezeki mah kan nggak kemana ya. Ini yang penting nih. Sama nih. Kita bekerja untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari uang. Noise. Ya benar. Catat. Ya, Karena karena rezeki itu macam-macam. Iya, sehat itu rezeki ya. Bapak gaji 2 juta, tapi anak Bapak bisa masuk sekolah yang bayarnya 10 juta. Berarti kan Bapak rezekinya 12 juta. Ya benar ya. Gitu. Iya benar-benar Pak. Bisa jadi inspirasi. Kalau ya Dan, apa yang personal? Gue masih simpel banget. Kayaknya gue Apa? cuma pengen, Emang tulus bener dia orangnya berarti. gue cuma pengen hidup menua dengan tenang gitu, Masya di tempat yang Ada kering-kering menenangkan burung gitu gitu. ya. Kemarin kan kita ngomongin alam Hijau-hijau. segala macam. Itu tempat yang benar-benar gue suka. Makanya kan makanya hobi juga gue mau camping. Purworejo. Apa? Iya, Purworejo. ya mungkin nanti kalau memang udah nyampe di satu titik, gue
pindah Kembali Bekasi ke desa gitu kan. Dan itu memang tujuan ya semua orang sih Akhirnya kayaknya lah pengen gitu, begitu sih ya. kayaknya pada dasarnya gitu. Tapi kan ya untuk sampai ke situ kita juga butuh perjuangan, kita harus anak-anak harus selesai dulu semua kebutuhannya. Pak sekarang lagi sekolah lagi kan kalau nggak salah. Nah itu juga sama, pengen Biasa lulus semangat. S2-nya segera lulus karena saya belum Amin. selesai, mudah-mudahan segera selesai, doakan ya. Ya, berarti kan dalam jangka waktu dekat ini S2-nya selesai. S2-nya Kita selesai. doain ya semuanya, mudah-mudahan S2-nya selesai. Nanti Arif bisa S3. Kalau tadi karir, Kalian mah intinya berharapnya masih bisa bermanfaat aja lah buat bisa memberikan peran terbaik juga di tempat kerja. Masih kepake. Ada masih ada yang bisa menggunakan kita jasanya kita. masih bisa yang, dan kalau besar atau kecilnya tergantung kebutuhan dari ininya kan. Dan mudah-mudahan nggak ketinggalan aja karena perkembangan sekarang kan Update, mesti cepat update banget terus. ya. Sangat seperti dulu, mudah-mudahan nggak ketinggalan aja. Bisa tetap ngikutin terus sampai ya nanti entah Sampai pernah bakti. Sampai pernah bakti tadi di setiap kelurahan. Nggak, sebenarnya mah nggak ini, nggak ribet kalau Ya, kayaknya kalau Wildan itu ya udah ngalir aja gitu ya udah jalanin aja gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada, tapi kan mungkin tidak apa ya, kalau tadi Arif kan keluar ya, maksudnya gue pengen S3, gue pengen ngajar gitu. Ini lebih agak sama-sama dia gitu, gue pengen ngajar itu karena sebenarnya butuh wadah, butuh ruang untuk bisa menyampaikan. Gue juga sebenarnya suka ya. Dan makanya mulai belajar juga. Cuman gue ngerasa nggak yakin gitu. Ini masalah juga ya. Iya, padahal potensinya besar. Gue kadang-kadang ngerasa nggak yakin sama yang gue omongin sendiri. Makanya butuh validasi, salah satu poinnya butuh konfirmasi diri. Tapi bagus sih. Jadi maksudnya gini. Kadang kalau kita maksudnya gini, kalau kita belajar kan. Yang penting itu bukan seberapa banyak, yang penting itu bukan seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa banyak yang kita nggak tahu. Oke. Ini aku agak mesti loading dulu nih. Bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang Kita nggak tahu. Karena dengan seperti itu, lu akan fokus berbicara dengan apa yang lu tahu. Karena lu nggak tahu, ngerti nggak? Jadi gini, kalau misalnya, bingung. Ya kalau pengalaman gue dulu kan, kalau orang itu seorang profesor dalam urban planning, pada saat dia ditanya ekonomi, dia akan bicara saya tidak tahu. Oke. Tapi kalau dia ditanya tentang urban planning, dia tahu. Nah, ini yang makanya nih, kalau kita semakin tinggi kita belajar, kita akan semakin tahu apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya kita makin tinggi kita belajar, kita akan semakin detail. Lebih spesifik ya. Nah, jadi kalau pas itu sampai ke ya, jadi kalau lu PhD yang benar atau lu doktor gitu ya, doktor itu dia akan tahu hal yang dia teliti aja, tapi detail. Jadi pada saat ditanya yang lain ya dia nggak tahu gitu tuh, karena mungkin kayak kita S1 mah mungkin baru pengantar aja, kita taruh luar-luarnya aja. Spesifik lagi nih linear ya, udah lebih ke dalam lagi. Pasti lanjutin lagi nanti semakin ini lagi sampai ke biji-bijinya. Iya, jadi kalau gelas gitu kan, ini misalnya kalau S1 gelasnya segini ya, ini segini kan. Pas lu ini isi penuh kan. Nah, tapi lu isi penuh lagi bisa nggak? Nggak bisa kan, karena ini segini kan. Nah, sekarang pas lu S2 nih, gelasnya ngegedein. Lu isi yang S1 lu. Dia tapi secara permukaan kecil kan, tapi dia kan lebih besar, bisa lu isi lagi kan. Nah, itu nanti lama-lama. Jadi nanti bakal apa ya? Ada garis di mana ya kita punya batasan gitu, bahwa emang nggak semuanya kita tahu gitu kan. Ya, jadi nanti akan menjadi seorang ahli di bidang ini. Bisa. Nanti sudah jadi judul. Semakin banyak yang kita amatan gitu. Nah gini nih, kalau ngobrol sama temen-temen yang kayak gini nih tipenya, coba kayak gini tipenya. Berarti ada banyak tipe-tipe ya. Ya ada aja kita bisa obrolin gitu. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari itu bermanfaat ya. Amin. Sama kembali lagi ke tujuan teman-teman. Baiknya aja yang diambil ya. Iya, pastilah yang jelek-jelek kita abaikan. Sama kayak teman-teman di rest area, kan tujuan kita kan memberikan edukasi yang positif sih harapannya. Semoga itu juga nanti bisa memberikan manfaat bagi yang dengar, terus akhirnya jadi balik lagi ke kita juga. Ya jadi amal jariahnya kita. Nah, terima kasih Wildan, terima kasih Arif sudah mampir
mampir ke sini ke ruang inspirasi. Studionya keren loh. Panas tapi AC. Sebenarnya dari tadi pengen masih panas di rooftop. Ya, kemarin kita di rooftop ya. Ya udah, terima kasih. Ya, nanti kita perbaikin. Nanti next kapan-kapan kita discuss lagi dengan tema yang berbeda. Sukses untuk rest area 99. Amin. Ya, semoga tetap konsisten. Kita bisa. Sampai menit terakhir. Ini kan masih menit pertama gitu ya. Target kita 20 episode pertama. Sekarang udah di 5 ya. 5. Oke. Ya udah, oke, kita pamit. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.